Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Bersama saya di sini Evan Putra kembali. Tapi pada kesempatan kali ini saya nggak mau bikin a day in my life dulu. Tapi di sini saya mau menambahkan konten di channel saya, yaitu tentang seputar review buku. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang dimana buku ini itu merupakan salah satu buku terlaris yang ada di dunia. Dan saat ini sudah saya dapatkan di sini bukunya, yaitu tentang Buah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Oke, jadi sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Mungkin teman-teman pernah menjumpai buku ini di Gramedia, di toko-toko buku sekitar teman-teman. Ini merupakan versi terjemah ke dalam bahasa Indonesia dari judul aslinya, yaitu The Subtle Art of Not Giving a F. Nah, buku ini ditulis oleh Mark Manson, yaitu seorang blogger terkenal ataupun seorang, ya intinya Mark Manson sendiri itu adalah seorang blogger yang karya-karyanya itu cukup terkenal. Salah satu karya yang paling terkenal itu ya ini The Subtle Art of Not Giving a F, ya, yang dimana Mark Manson itu biasanya bukunya berisi tentang hubungan, kehidupan maupun tentang kesuksesannya dia, seperti itu. Nah, baiknya lagi Mark Manson ini itu menceritakan sebuah bukunya atau menulis bukunya itu dengan kosakata bahasa yang tegas dan juga lucu, teman-teman. Baik teman-teman, nah jadi langsung aja masuk ke topik inti videonya, yaitu tentang pembahasan buku ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya nggak akan membacakan seluruh buku ini ya, karena panjang banget. Nah, oke teman-teman, nah jadi pada bab pertama di buku ini itu menceritakan tentang jangan berusaha. Nah, yang dimaksud jangan berusaha sendiri itu adalah teman-teman harus merasa bersikap bodoh amat atau masa bodoh dengan masalah-masalah yang sekiranya teman-teman nggak bisa selesaikan. Nah, di sini kita dikenalkan dengan konsep masalah itu ada yang dua, yaitu masalah yang dapat diselesaikan dan juga masalah yang tidak ada ujungnya, seperti itu. Jadi di buku ini itu kita dikenalkan bahwa kita itu jangan lari dari masalah, tapi selesaikanlah masalah. Hidup itu adalah seni memilih masalah mana yang akan diselesaikan apabila kita lari dari masalah. Jadi di sini Mark Manson itu mengenalkan pada kita itu namanya konsep feedback loop from hell. Jadi bentuknya kayak gitu teman-teman. Antara insecure dan juga problem itu adalah sesuatu yang hanya berputar-putar. Dimana kalau teman-teman merasa insecure, itu adalah problem dalam diri kita sendiri. Dan jika di dalam diri kita itu ada problem, itu nanti akan membuat kita insecure pada diri sendiri. Jadi antara insecure dan problem ini adalah sesuatu yang berhubungan dan juga tidak akan habisnya, teman-teman, seperti itu. Jangan berusaha untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Bahwasanya sesungguhnya hidup itu adalah sebuah tumpukan masalah yang tidak ada habisnya. Nah, di sini teman-teman itu dikenalkan bahwa jangan berusaha untuk menghilangkan semua masalah. Hidup itu adalah seni memilih dan juga hidup itu harus memilih masalah mana yang akan kita selesaikan. Oke teman-teman, masuk ke topik yang kedua, itu adalah kebahagiaan itu adalah akar dari segala masalah. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa jika kita berekspektasi terlalu tinggi, itu hanya akan membuat kita kecewa. Nah, sama hal yang ditulis oleh Mark Manson pada buku ini. Jadi, apabila kita dalam hidup itu selalu berekspektasi terlalu tinggi, ujung-ujungnya adalah kita akan kecewa pada ekspektasi itu sendiri. Nah, Mark Manson sendiri pada kehidupannya itu selalu menekankan bahwa jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena apabila nanti hasilnya tidak sesuai dari ekspektasi yang kamu bayangkan, itu hanya akan membuat kamu down dan juga membuatmu kecewa. Jadi Mark Manson menekankan bahwa kalau kita berusaha itu hanya menikmati dan juga melihat prosesnya. Jangan berpikir pada hasil yang pasti hasilnya itu akan tinggi, tapi pasanglah ekspektasi serendah mungkin agar apabila hasilnya tidak sesuai yang kita bayangkan, kita tidak merasa kecewa, dan juga nanti jika hasilnya itu sangat maksimal, kita itu sangat merasa bahagia, seperti itu. Baik teman-teman, masuk poin yang ketiga, yaitu adalah Anda tidak istimewa. Nah, mungkin di sini teman-teman yang selalu merasa sulit untuk memulai sesuatu, di sini adalah akar masalahnya. Teman-teman selalu merasa bahwa jika kalian melakukan sesuatu yang baru atau melakukan hal baru yang ada di hidup kalian pasti merasa takut untuk dicemooh orang lain, takut untuk dikomentar orang lain, takut untuk gagal, takut untuk terlalu diperhatikan ke orang lain. Padahal realitanya apa? Di sini teman-teman itu nggak seistimewa itu, teman-teman. Jadi apabila teman-teman teman-teman memulai suatu bisnis, teman-teman udah takut merasa bisnisnya mungkin nggak laku atau terlalu diejek oleh teman-teman kalian. Jadi teman-teman jangan kebanyakan alasan, teman-teman jangan merasa bahwa diri kalian adalah sesuatu atau jiwa yang paling sengsara.
Oke teman-teman, lanjut ke topik yang keempat, yaitu adalah nilai penderitaan. Nah, di sini pasti teman-teman sendiri itu di hidupnya banyak sekali masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di sini Mark Manson itu menekankan bahwa setiap masalah yang kita hadapi fokus pada nilai penderitaannya. Nah, pada masalah itu kita dituntut untuk fokus kepada apa yang kita derita dalam masalah tersebut. Jangan memikirkan untuk hasil penyelesaian masalah, itu adalah bonus. Yang penting adalah di mana kita bisa merasakan proses dan juga di mana kita bisa merasakan penderitaan yang ada di masalah tersebut yang nantinya akan membuat diri kita jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Oke, lanjut ke poin yang kelima teman-teman, yaitu adalah Anda harus memilih. Sudah saya tekankan bahwa dari awal dalam hidup teman-teman itu harus bisa memilih antara masalah yang ingin teman-teman selesaikan. Jadi dari sekian banyak masalah yang menumpuk, teman-teman itu jangan berusaha untuk menyelesaikan semuanya, tapi teman-teman harus bisa memilih masalah mana yang harus diselesaikan dan juga masalah mana yang harus kita sikapi dengan bodo amat, seperti itu. Ini jangan teman-teman paksa untuk harus terselesaikan semuanya, tapi teman-teman harus bisa memilih antara masalah mana sih yang harus saya selesaikan. Oke teman-teman, maju ke topik selanjutnya, itu adalah kegagalan adalah jalan untuk maju. Nah, di sini mungkin teman-teman sering scroll TikTok, scroll Instagram, di mana kegagalan adalah sesuatu yang biasa dalam proses. Apabila kita tidak mencoba, nanti tidak akan berhasil, seperti itu. Nah, itu adalah suatu ungkapan yang dimana itu adalah fakta atau benar. Jadi, apabila kita tidak mencoba sesuatu atau memulai sesuatu, ini tidak akan bisa membuat kita sukses, teman-teman. Kalau kita diem aja kita pasti gagal. Kalau kita mencoba belum tentu bisa gagal, belum tentu berhasil. Tapi kalau tidak mencoba sudah dipastikan kita akan gagal. Nah, jadi teman-teman sendiri pilih mana antara untuk mencoba atau enggak. Karena kalau kita dengan mencoba itu ada dua pilihan, antara gagal ataupun kita bisa sukses ke depannya. Oke, menginjak bab yang terakhir, yaitu adalah pentingnya berkata tidak. Berkata tidak di sini maksudnya apa? Jadi teman-teman misal nih punya temen itu dia selalu ngejak nongkrong kita, dimana kita sendiri itu yang harusnya menjaga pengeluaran dan juga dimana kita harusnya menjaga waktu dengan baik dan benar. Tapi dengan ajakan teman kita tersebut, kita merasa sungkan dan kita merasa bahwa kita harus ikutin apa yang teman kita mau. Nah, di sini adalah pentingnya berkata tidak, teman-teman. Jadi kalau diri kita tidak bisa menolak, jadi apabila diri kita itu tidak bisa menolak ajakan orang lain ataupun tidak bisa menolak sesuatu, itu akan kembali dampak negatifnya itu ke diri kita sendiri. Seperti halnya saat diajak untuk foya-foya, diajak nongkrong setiap hari, diajak keluar malam yang nggak bermanfaat, itu apabila tidak berani untuk mengatakan tidak atau say no, itu dampak negatifnya akan kembali lagi ke diri kita, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, nah itu tadi adalah sedikit atau rangkuman dari isi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya buku ini, bisa beli di toko buku terdekat ataupun di Gramedia. Karena menurut saya buku ini itu sangat recommended dan juga sangat relevan untuk mungkin teman-teman yang sedang memiliki masalah ataupun bingung dengan kehidupan yang sekarang. Bahwasanya Mark Manson menulis buku ini itu untuk membantu teman-teman dalam menghadapi segala banyak masalah, segala tumpuk masalah yang ada di hidup kalian. Bahwasanya hidup itu adalah sebuah masalah yang bertumpuk dan juga seni untuk memilih. Jadi sebagai penutup, masalah mana yang ingin teman-teman selesaikan? Baik, sekian rangkuman buku yang dapat saya sampaikan. Pada hari ini kita udah menyelesaikan buku tentang Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan komen di bawah. Dan juga saya minta kritik dan sarannya ya teman-teman, karena ini adalah video pertama saya terkait tentang bedah buku ataupun juga nge-review konten seperti ini. Baik, saya undur diri. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam semuanya.